Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 71, Overprotective. Sejak mengetahui bahwa istrinya sedang hamil, Arga menjadi sangat protektif. Dia tidak membiarkan Anjani melakukan apapun, hingga membuat wanita itu sering merasa kesal. Seperti pagi ini ketika Anjani ingin pergi ke bawah untuk membuat susu untuk putranya. Anjani sudah tahu bahwa Dharma pasti akan segera terbangun karena ingin minum susu. "Sayang, mau kemana?" tanya Arga. Jangan teriak, nanti Dede bangun. Anjani akan ke bawah dulu untuk membuat susu, Mas. Sebentar saja, jawab Anjani. Arga segera mendekati istrinya dan menarik lembut tangannya, memintanya untuk kembali ke ranjang. "Kamu tinggal di sini saja, biar Mas yang turun membuat susu. Mulai besok, kita akan pindah ke kamar yang ada di lantai bawah agar kamu tidak perlu naik turun tangga. Jangan bandel. Kalau dilarang, jangan terlalu banyak bergerak," kata Arga. Tidak ada bayi kita di sini. Kamu benar-benar tidak boleh terlalu lelah," tegas Arga. Anjani mendesah kesal ketika melihat sang suami turun ke bawah. Sejak pulang dari rumah sakit kemarin, perilaku suaminya semakin berubah. Bahkan untuk naik ke kamarnya, Arga memaksa untuk menggendongnya. Semalam, Arga bahkan membawa makan malamnya ke kamar dan membawa Dharma ke atas agar bisa bermain bersamanya. Anjani merasa seperti menjadi tahanan di rumahnya sendiri. "Mas, sini sebentar." Anjani merajuk. "Apa yang kamu butuhkan, sayang?" Arga mendekati istrinya. Kemarin, Charlie sempat memberitahu bahwa ia harus memenuhi semua keinginan Anjani agar anaknya tidak mengalami masalah. Meskipun dia tidak mengerti hubungan antara keinginan Anjani dan kesehatan bayi mereka, dia bersedia melakukan apa saja untuk menjaga istri dan calon bayinya. "Aku butuh kamu, Mas," ucap Anjani. "Apa, sayang?" tanya Arga. "Aku hanya butuh berbicara denganmu," jawab Anjani. Arga tersenyum senang sambil melepaskan kaos dan celana pendeknya. Anjani bingung dengan tindakan suaminya. "Loh, Mas, mau ngapain?" tanya Anjani. Anjani tidak mengerti mengapa suaminya selalu berpikir tentang hal-hal intim. Namun, meskipun begitu, hatinya berdesir saat melihat tubuh suaminya yang sempurna di depannya. "Kamu ingin ini, kan?" tanya Arga. "Bukan itu, Mas. Anjani hanya ingin berbicara denganmu," jawab Anjani. Namun, pertahanannya juga runtuh. Suaminya sudah terlalu pandai dalam memberikan kenikmatan yang luar biasa. Arga mulai menjelajahi setiap sentimeter tubuhnya. "Mas." Tubuhnya bergetar merasakan lidah suaminya yang bermain di sana, dan dua jarinya yang nakal membuatnya tidak bisa menahan diri. "Mas, Anjani mendesah manja. "Tunggu sebentar. Sayang, kamu terlihat sangat menikmatinya," ucap Arga. "Cepatlah," pinta Anjani yang sudah tidak sabar. "Dharma sedang tidur." "Bukan, sayang. Bukan Dharma. Tapi bayi ini." Arga mencium perut rata Anjani, membuat wanita itu tertawa karena geli. "Apakah Mas bahagia kita akan punya anak?" tanya Anjani. "Ngomong apa? Yang, tentu saja Mas sangat bahagia. Kalian adalah segalanya bagiku. Hidupku hanya untuk kebahagiaan kalian. Mas tidak dapat membayangkan hidup tanpa kamu, tanpa anak-anak kita," ucap Arga dengan yakin. Arga dengan lembut mengelus perut yang sekarang tampak lebih penuh dan sesekali menciuminya. Daerah itu adalah favoritnya, dan dia bisa berlama-lama di sana. "Mas ingin anak laki-laki atau perempuan?" tanya Anjani. "Apa saja, yang penting sehat. Hidungnya mancung seperti aku, matanya sedikit sipit seperti aku, kulitnya coklat seperti aku, rambutnya keriting seperti aku," jawab Arga. Dia berhenti bicara ketika mendengar napas teratur dari wanita di bawahnya. Sayang, kenapa kamu tidur?" Arga mencium wajah sang istri yang sudah tertidur pulas. "Yang, bagaimana dengan ini? Bobo kamu terlalu lama. Tidak akan menjadi masalah nanti." Arga menggaruk tengkuknya saat melihat sesuatu di bawah yang masih tegak dan meminta pelepasan. Akhirnya,
Dia menyerah dan turun dari atas tubuh istrinya. Dengan lembut, dia mengancingkan baju tidur sang istri dan menyelimutinya. Dia mencium lembut kening Anjani sambil berbisik. Mas mencintaimu, mencintai kalian. Terima kasih telah hadir dalam hidup Mas. Mas berjanji akan menjaga kalian dengan segenap hati, ujar Arga. Pada siang hari itu, Arga pergi bersama anak dan istrinya ke rumah orang tua Anjani. Mereka ingin berbagi kabar gembira ini dengan orang tuanya. Mas, nanti beli oleh-oleh dulu ya buat ibu. Di toko depan saja, pinta Anjani sambil menunjuk sebuah toko oleh-oleh yang cukup besar. Toko itu menyediakan berbagai macam kue kering, roti, cemilan, bahkan ada stand buah dan minuman dingin. Suasana ramai itu membuat Arga agak ragu untuk mengizinkan mereka pergi ke sana. Sayang, sepertinya ramai sekali di sana. Bagaimana kalau kita mencari toko yang agak sepi saja? Usul Arga. Kalau tokonya ramai, Mas, berarti kuenya enak-enak. Mas yang salah tadi. Kenapa Anjani nggak boleh bikin kue sendiri untuk oleh-oleh? Anjani mengungkapkan rasa kesalnya. Melihat istri yang sedang hamil tampak emosional, akhirnya Arga mengalah. Dia mengizinkan sang istri untuk berbelanja di toko tersebut. Mas sama Dharma nunggu di mobil saja ya. Anjani akan cepat. Daripada Dede rewel di sana malah merepotkan, kata Anjani. Tapi, buntutnya sudah banyak banget. Amanlah. Anjani memotong dan menunjuk beberapa pengawal yang masih bertugas untuk menjaga mereka. Meskipun tidak banyak, pengawal-pengawal tersebut adalah orang-orang pilihan yang telah dilatih khusus untuk menjaga keluarga Baskoro. Setelah Anjani keluar dari mobil, Arga bermain dengan putranya. Dia berbicara dengan Dharma seolah-olah mereka adalah teman. Dede, senang gak sudah mau punya adik? Jangan nakal kalau sama adik ya, main sama-sama. Dharma mau punya adik cowok atau cewek? Oh, cowok ya. Berarti mama akan jadi bidadarinya di antara kita. Arga tertawa kecil sambil mencium pipi putranya. Tiba-tiba, Arga melihat keributan di dalam toko tempat istri mereka masuk. Dan dor, dua kali suara tembakan membuatnya sangat panik. Yang ada di pikirannya sekarang hanya istri dan calon anaknya. Tanpa berpikir panjang, dia keluar dari mobil untuk mencari keberadaan sang istri. Arga hampir mendengar seseorang berteriak padanya, tapi keramaian membuatnya sulit untuk fokus. Suara jeritan orang-orang di sekitarnya terlalu bising hingga ia tidak bisa mendengar teriakan dari para penjaga mereka. "Tuan muda, kembali ke mobil," teriak salah satu pengawal. Saat beberapa langkah meninggalkan mobilnya, satu tembakan lagi terdengar dengan keras. Dor! Seseorang dalam seragam hitam mendorongnya dari samping, membuatnya jatuh terduduk di lantai parkiran depan toko. Beruntung dia masih sempat mendekap Dharma, sehingga anak itu tetap aman dalam pelukannya. Arga tersenyum saat melihat istrinya berjalan bersama beberapa penjaga mereka. Namun, dia melihat Anjani yang tampak seperti kehilangan fokus. Begitu juga dengan para penjaga yang tampak terkejut, menatap ke arah tertentu. Dharma, sayang. Arga berusaha bangkit untuk mendekati istrinya yang tiba-tiba pingsan. Tetapi seorang pengawal yang sebelumnya mendorongnya menarik tangannya. "Kita harus segera pergi ke rumah sakit, Tuan. Dharma membutuhkan pertolongan segera," kata pengawal tersebut. Arga baru menyadari bahwa putranya, yang sebelumnya hanya menangis sebentar, kini terdiam. Dia kira Dharma sudah tenang. Ternyata putranya pingsan, dengan lengan yang terlihat berlumuran darah. "Dede," bisik Arga dengan lirih. Sementara seorang pengawal menariknya agar masuk ke dalam mobil. Pengawal lainnya segera melajukan mobil ke arah rumah sakit. "Nyonya muda aman bersama mereka. Kita akan menangani Tuan muda Dharma terlebih dahulu." Tadi sepertinya lengannya tergores oleh peluru. Dengan cekatan, pengawal itu membebat luka goresan di lengan Dharma dengan selembar kain untuk menghentikan aliran darah. Arga mencium putranya sambil air mata mengisi sudut mata. Dharma masih saja menutup matanya, dan nafasnya sudah mulai melambat. Sungguh, dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Semua berlangsung begitu cepat hingga dia lupa bahwa Dharma ada dalam pelukannya saat peristiwa genting itu terjadi. Seharusnya dia lebih mempercayai para pengawalnya untuk menangani semuanya. Seharusnya dia tetap berada di dalam mobil untuk keselamatan putranya.
karena mobil yang mereka naiki adalah mobil anti peluru. Dede, maafkan papa ya. Bertahan. Dede, papa sayang padamu. Kak Chandra, maafkan aku. Kamu benar. Aku terlalu ceroboh. Tapi aku mohon, biarkan putraku tetap bersamaku. Lirih Arga.